البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih pembahasan, masih di awal-awal Kitabul Iman, masih di bab pertama. Terkait pembahasan masalah apa itu? Iman bertambah dan berkurang. Wa qauluhu jalla dzikruhu fakhshawhum fazadahum imana. Dan juga firman Allah Ta'ala, Allah Jalla Dzikruh, maka hendaknya kalian takut kepada mereka, maka justru hal itu menambahkan kepada mereka keimanan. Baik, ayat ini pembicaraannya adalah tentang para sahabat, tentang Nabi dan para sahabat yang pulang dari perang Uhud kemudian langsung menghadapi perang Hamra'ul Asad. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dan juga para a'immah yang lain. Dan ayat-ayat ini rangkaiannya membicarakan tentang kaum muhsinin. Wa anna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin alladzina istajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inilah pembahasannya, yaitu dan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Alhamdulillah di dalam daras pagi kita membahas ayat Ali Imran juga tentang apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ternyata malam ini kita juga mendapatkan isyarat ke situ. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa mereka itu? Yaitu mereka adalah orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka tertimpa luka-luka, yaitu apa? Dalam perang Uhud. Perang Uhud itu tahun berapa? Tahun 3 Hijriah di bulan Syawal. Tatkala mereka pulang, Rasulullah SAW pulang dalam keadaan dan para sahabat membawa kekalahan waktu itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengingat bahwasanya orang kafir walaupun menang, mereka belum mendapatkan ghanimah dan belum mampu menaklukkan Madinah seperti yang mereka inginkan. Maka Rasulullah khawatir mereka bukan pulang ke Mekah, namun mereka akan menyerang ke Madinah. Balik dari Uhud justru pergi ke Madinah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, barang siapa kemarin ikut perang Uhud hendaknya sekarang keluar lagi. Baik, maka Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, saya selalu ingin ikut perang bersama Anda, tapi kemarin ayah saya menyuruh saya menunggui adik-adik saya yang perempuan itu dan ayah saya yang berperang. Sekarang ayah sudah meninggal, tak mampu memenuhi seruan. Izinkan saya menggantikan ayah saya. Lalu mereka pun diizinkan. Jabir diizinkan. Kemudian Abdullah bin Ubay yang di awal menjelang perang apa itu? Perang Uhud lari, sekarang bilang kepada Rasulullah, izinkan saya ikut. Rasulullah mengatakan, tak, saya tidak mau engkau ikut. Jadi betul-betul yang ikut perang Hamra'ul Asad ini orang-orang terpilih memang. Baik, begitu sampai di tempat yang namanya Hamra'ul Asad, maka Rasulullah SAW menunggu di situ, menunggu ketibaan musuh. Ternyata musuh-musuh itu sendiri dengan cerita yang panjang disebutkan di situ, semangat mereka melemah. Mereka tidak tahu ketika mau mendekati ke Madinah, ternyata semangat mereka dilemahkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi ada satu orang sahabat yang, yaitu suatu orang teman mereka yang masuk Islam, namun mereka tidak tahu orang ini sudah masuk Islam. Lalu orang ini tapi tidak ikut perang waktu itu. Dia datang ke Madinah, jumpa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memerintahkan dia untuk menakut-nakuti orang kafir. Lalu dia pun pergi menemui pasukan Abu Sufyan.
memberitahu bahwasanya Muhammad sekarang sudah mengumpulkan pasukan yang kemarin-kemarin tidak ikut perang, mereka sekarang ikut perang. Mereka marah atas kekalahan di perang Uhud. Sebaiknya kalian jangan berangkat ke Madinah, nanti kalian celaka. Lalu Abu Sufyan mengatakan, kasihan kamu, kami sudah bersiap untuk mengalahkan mereka. Maka sahabat yang ini mengatakan, saya nasihatkan kepadamu jangan lakukan itu, nanti engkau kalah. Lalu mereka musyawarah dan akhirnya mereka semangatnya jatuh. Kemudian mereka dilewati oleh rombongan Bani Qais yang hendak berniaga, tapi akan melewati tempat yang di situ Rasulullah SAW dan para sahabat singgah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan kepada pimpinan Bani Qais tersebut, maukah engkau untuk menyampaikan pesan kepada Muhammad dan pengikutnya bahwasanya kami telah berkumpul untuk menyerang kalian, hendaknya kalian takut, nanti kami akan memberikan banyak hadiah kepadamu. Lalu dia pun setuju. Kemudian dia pun datang menemui Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Abu Sufyan telah mengumpulkan pasukan yang banyak untuk mengalahkan kalian, hendaknya kalian takut dengan berita ini. Ternyata para sahabat justru tidak takut. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inilah yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Tayyib. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, alladzina ini kembali ke siapa? Kembali ke para sahabat. Allah menyebutkan siapakah al-muhsinun itu? Al-muhsinun, orang yang berbuat ihsan, adalah orang yang setia memenuhi seruan Allah dan Rasulnya walaupun tengah susah, walaupun tengah luka-luka, walaupun sedang letih. Mereka siap, kalau dipanggil mereka siap. Sekarang kalau di keumuman di negeri-negeri muslimin tidak ada jihad perang, tapi jihadnya lebih berat, melawan hawa nafsu. Jihad untuk apa? Untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Ini juga jihad. Baik. Nah, ini bagian dari ihsan, kesetiaan pada Allah Ta'ala. Kemudian siapa mereka ini? Disebutkan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Mereka adalah orang-orang yang mana? Orang-orang yang ini siapa lagi? Yaitu rombongan Bani Qais. Berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian. Siapa orang-orang ini? Maksudnya adalah pasukan Abu Sufyan. Baik, inilah yang dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, demikian pula oleh Imam At-Tabari, dan insya Allah ma'ruf, semuanya berpendapat seperti itu. Baik, tatkala diberitahu bahwasanya pasukan musuh sangat banyak agar kalian takut dan gentar, ternyata Allah berfirman apa itu? Fazadahum imana. Justru ini menambahi mereka keimanan. Maksud keimanan di sini apa? Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, yaitu keyakinannya bertambah dan juga apa? Kekuatan jiwanya bertambah. Inilah makna yaitu apa? Kekuatan pertambahan iman dan juga tasdik, pembenarannya bertambah. Baik, mereka semakin yakin benarnya janji Allah dan Rasulnya. Semua yang diceritakan Nabi satu persatu terjadi betulan. Baik. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa terkait dengan ayat ini, ayat Ali Imran 173 ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu memang bertambah. Tatkala beberapa ayat turun, belum tentu keimanan itu bertambah seperti yang diharapkan. Namun tatkala tiba suatu peristiwa, mereka melihat bukti kebenaran ayat, maka iman bertambah. Jelas kita yakin para sahabat imannya bertambah setiap kali turun ayat, tetapi terkadang pertambahannya itu tidak sehebat tatkala mereka lihat langsung buktinya, lihat di depan mata betapa yang diceritakan Nabi itu terbukti satu persatu, sehingga pertambahannya semakin besar. Seperti apa? Seperti Nabi Ibrahim. Jelas setiap kali turun wahyu beliau beriman dan bertambah iman, namun beliau ingin tambahan lagi. Seperti yang mengatakan apa? Arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Jelas Nabi Ibrahim yakin Allah Ta'ala mampu menghidupkan orang mati. Ayat-ayat ada dalam wahyu. Tetapi Nabi Ibrahim ingin tambahan yang lebih kuat. Makanya Allah Ta'ala bertanya, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman?
Maka Ibrahim mengatakan bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu saya beriman ya Allah, tetapi saya minta ditunjukkan dengan di depan mata saya agar hati saya menjadi tentram. Yaitu apa? Keimanan yang bertambah dengan sangat hebat. Jelas setiap nabi imannya bertambah, tapi Nabi Ibrahim ingin tambahan yang lebih hebat lagi, dan ini tidak mengapa. Bukan karena ragu-ragu. Baik, demikian pula dijelaskan oleh Syekhul Islam, para sahabat pun mengalami pola-pola yang seperti itu. Bukannya tidak beriman ketika turun ayat, jelas mereka beriman. Dipuji dalam ayat-ayat yang banyak yang telah kita lewati itu. Namun pertambahannya akan semakin besar tatkala mereka lihat di depan mata bagaimana Allah membuktikan janji yang disebutkan dalam Quran. Nabi juga membuktikan benarnya apa yang beliau beritakan. Keimanan bertambah berlipat-lipat. Makanya tatkala mereka ditakut-takuti seperti itu, bukan semakin gentar, malah semakin bertambah iman, yakin benar-benarnya berita Allah dan Rasul tentang peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini. Fazadahum imana. Maka peristiwa itu justru menambahi mereka keimanan. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukuplah bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik wakil. Wakil sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kalau tak salah Anda dapatkan dari Ibnu Katsir, dan juga apa Imam Syinqiti, demikian pula Imam As-Sa'di dalam tafsir-tafsir mereka, wakil bimakna maukul, yaitu apa? Wazan fa'il bimakna maf'ul, seperti apa? Qatil bimakna maqtul, habib bimakna mahbub. Berarti apa? Kalau qatil bimakna maqtul artinya yang terbunuh, habib bimakna mahbub yang dicintai. Kalau sekarang wakil bimakna maukul, yaitu yang diserahi urusan. Makanya para sahabat mereka tidak menyandarkan kemenangan itu pada kekuatan mereka. Mereka sendiri sudah sangat letih. Mereka luka-luka setelah perang Uhud. Namun mereka bersandarnya kepada Allah. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Tayyib, hasbu ini sebagai khabar muqaddam. Mubtada muakharnya berarti apa? Allah. Asalnya apa? Allahu hasbuna. Cukuplah bagi kami Allah. Walaupun kalian berkumpul seluruh dunia, kami tak takut. Semua di tangan Allah, semua dalam genggaman Allah. Wa ni'mal wakil. Dialah yang sebaik-baik diserahi urusan. Tayyib. Dan dijelaskan oleh Imam Asy-Syinqiti rahimahullahu taala dalam tafsir ayat ini, bahwasanya ayat ini polanya adalah pola pujian. Pujian untuk siapa? Untuk ahli iman, ahli tauhid, dan ahli tawakal kepada Allah. Allah memuji mereka adalah kaum muhsinin, mereka adalah orang yang setia walaupun dalam situasi susah, mereka adalah orang yang tidak takut menghadapi syaitan, karena ayat ini nanti rangkaiannya membahas innama dzalikumus syaiton itu. Dan mereka adalah orang mukmin yang sebenar, mereka adalah orang yang hanya bertawakal kepada Allah, akhirnya mereka menang, mendapatkan keridhaan di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat dan seterusnya. Rangkaian ayat ini pujian-pujian untuk mereka tadi. Ini menunjukkan yang layak dipuji siapa? Yaitu ahli iman, ahli tauhid, ahli tawakkul ala Allah. Tayyib. Dan tatkala mereka bertawakal kepada Allah, justru kemenangan itu datang. Fanqalabu bi nikmatin minallah. Kemudian apa? Mereka pun pulang membawa kenikmatan dari Allah. Kenikmatan berupa apa? Yaitu lam yamsashum su. Mereka tidak mengalami kekalahan. Bahkan orang kafir yang takut tak jadi datang, maka mereka menang secara teknikal dan secara berita internasional. Mereka menang. Orang kafir tidak berani menyerang, sementara muslimin sudah siap melawan mereka. Maka ini adalah keuntungan. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti ridwanallah, dan seterusnya disebutkan keutamaan tadi. Justru kalau bersandar pada Allah, disitulah ada kemenangan. Nah, sekarang kita banyak kaum muslimin di seluruh dunia atau mayoritasnya mengiklankan kita sedang berperang melawan virus, melawan wabah. Jangan lupa tawakal pada Allah, bukan pada orang kafir. Jangan tawakal pada alat atau kepandaian. Semuanya sudah letih, semuanya sudah berulang-ulang mengalami kekalahan, sudah banyak korban jiwa. Jangan tawakal pada yang lain. Kalau mau menang, tawakal pada Allah, bukan pada manusia atau makhluk atau
yang semacam itu. Nah, disitulah nanti akan dapat kemenangan kalau tawakal pada Allah. Kalau tidak, kita hanya akan menambah jumlah kerugian saja kalau tawakal pada yang lain. Baik. Sisi pendalilannya apa ini? Fazadahum imana. Maka berita itu menambahi mereka keimanan, menunjukkan iman itu mungkin bertambah. Berarti sebaliknya iman juga mungkin berkurang. Bagi siapa ini? Bagi orang yang tatkala mendapatkan teror mental seperti itu, mereka ketakutan lalu menyerah. Seperti apa? Seperti orang-orang munafikun yang mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarahum yusari'una, yaitu engkau wahai Rasulullah melihat para munafikun itu bersegera untuk lari menuju ke saudara-saudara mereka dari ahli kitab, yaitu bersegera untuk minta perlindungan kepada orang-orang kafir. Maka apa? Iman semakin rusak, itu yang masih ada sisa iman. Yang kafir ya semakin bertambah kekufurannya. Tayyib. Sampai-sampai apa? Mereka membuat malu diri mereka sendiri, mengatakan kepada ahli kitab dari kalangan Yahudi, nakhsha an tusibana dairah, kami khawatir tertimpa bencana apabila orang-orang musyrik Mekah itu menyerang Madinah, maka kami minta perlindungan pada kalian di benteng kalian. Ini membuat malu saja. Tayyib. Ini orang yang ketika diberi berita-berita yang menakutkan, justru mereka memang jadi gentar dan melarikan diri dari medan perang. Ini orang-orang munafikun. Tidak sama dengan para sahabat tadi. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.